Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddhaya. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, kembali bertemu dengan kami dalam acara Pesan Dharma. Kami senantiasa berharap semoga Bapak Ibu sekalian selalu ada dalam keadaan baik, selalu ada dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sangyang Widiwasa. Angayu Bagya, kembali saya bersama Juru Mangku Ketut dari Pura Agung Jagat Karana. Suksema, kembali saya mengganggu nih. Di tengah waktu istirahat beliau, kembali saya mengganggu Astonggara. Katanya beliau dengan begini, di samping berbagi, juga beliau kembali mengingat-ingat pelajaran yang pernah beliau dapatkan, Juru Mangku. Sekalian juga berbagi kepada kita semua, khususnya berkaitan dengan bagaimana susila kita atau etika kita ketika kita menjalankan kewajiban kita melakukan persembahyangan khususnya ketika berada di pura. Juru Mangku, kemarin kan kita sudah membahas tentang tirta, sudah etika mentirta juga sudah. Sekarang satu lagi itu kan ada setelah kita Trisandya, Panca Sembah, kemudian Metirta, ini kok ada lagi satu, Bija, Juru Mangku. Bija itu bagaimana sih? Saya tanya dulu proses pembuatan bijanya Dumun. Kemudian proses bija, kemudian sehingga bija itu dapat layak menjadi diberikan kepada umat selain bersembahyang. Dulu Juru Mangku. Muruani ngatur pangaksama umat sedharma yang sangat saya banggakan. Terima penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertanyaannya sangat esensi dan sangat esensial yang harus kita pahami. Pak Gede begini. Bija asal katanya adalah bija, bija ingaran bije, bije ingaran bibit. Nah, di sini di dalam kaitannya proses persembahyangan, kita sarana-sarana bija itu kita buat dari beras. Ya, dari beras. Tetapi berasnya itu harus yang utuh. Dipilih. Ya walaupun sedikit agak mahal, ya kita usahakan yang biji. Karena apa? Namanya bibit itu kalau cuil-cuil kan tumbuhnya juga kurang sempurna lah begitu. Nah, dari pemilihan beras-beras yang utuh itu baru kita cuci dengan air yang bersih. Setelah itu baru kita rendam dengan air cendana. Oh, air cendana. Ya, air cendana. Nah, kalau ada umpamanya sekarang di pura-pura itu lengkap seperti Pura Agung ini kan kita di sekeliling tembok itu ada Pandanarum. Pandanarum, perasan Pandanarum itu dikasih, terus dikasih kira-kira kalau ada ya bunga menuh kalau di Bali, kalau di sini namanya melati. Bunga melati. Yang merah harum itu, baru kita campurkan di bija itu. Nah, untuk menghidupkan bija itu juga ada mantra-mantra untuk menghidupkan bija itu. Itu menghidupkan sebelum diserahkan ke umat, Ya. Sebelum diserahkan ini. Ya. Di samping itu tadi ada Prasisto itu ya Juru Mangku ya. Prasisto itu kan ada kelapa gading. Nah, kelapa gading itulah airnya itu kita tuangkan di bija itu sedikit ya. Om Ang Brahma Amerta Dipoyong, Om Wisnu Amerta Dipoyong, Mang Iswara Amerta Dipoyong. Artinya di situ, kenapa air kelapa? Karena air kelapa itu adalah suatu buah yang penuh dengan mujizat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa buktinya? Kan gitu. Pada waktu zaman sebelum dunia kehadiran ilmu pengetahuan yang sangat modern sekali, belum ada antibiotik, belum ada penisilin, belum ada tetrasiklin. Kalau ada orang yang bunuh ke diri,
cepat carikan air kelapa untuk supaya bisa racun-racun yang mengkontaminasi badan itu bisa keluar dengan minum air degan itu ya. Nah itu kelebihan kenapa kita setiap upacara selalu ada serana kelapa gading, kelapa hijau, kelapa dan semua itu. Itulah semua filsafat yang sangat tinggi banget. Dan bahkan kelapa itu sebagai simbol mikrokosmos dan makrokosmos. Apa saja yang kita laksanakan dalam yadnya, pitro yadnya, dewa yadnya, semua pasti ada kelapa yang utuh karena dia sampai simbol Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam ini Om Sembah Ningonate itu ya, kalau ingin mencari Tuhan, carilah aku sebagaikan minyak yang di dalam santan, tetapi harus diproses seperti api di dalam kayu. Begitulah. Nah setelah bijo itu diinikan, itu merendamnya berapa lama Jerman? Tergantung daripada waktu. Kalau bisa umpamanya sekarang pemangkunya itu kalau Purnamo Nityo Naimiti Karmo Purnamo Tilem 1 jam sebelum. Jangan. Kalau 1 hari itu sudah hampir jadi ini dia. Agak lembek. Ya. Jadi paling tidak 1 jam. 1 jam lah, 1 jam gitu. Kita sudah siapkan. Juru mangku. Nah, sekarang bija itu sudah disiapkan oleh pemangku dengan prosedur sesuai dengan ketentuan tuntunan kitab suci atau agama. Kemudian sekarang mebija itu kenapa diberikan setelah umat itu metirta juru mangku? Baru kita mebija juru mangku. Begini Pak Gede ya. Yang kita ketahui dalam sastra-sastra Kusumodewo. Nah, kenapa saya jawab langsung aja dulu ya. Kenapa setelah metirta baru dikasih bija? Artinya di sini kita analogikan. Kita mau menanam bibit. Nah, diri kita ini kan makrokosmos, mikrokosmos. Menanam bibit itu di alam semesta itu siapa? Pertiwi ya. Kalau mau nanam jagung kan dibersihkan dulu, di rumah dulu menjadi supaya benar-benar tempat bibit yang kita akan tanam itu benar-benar sesuai dengan karakter dari bibit itu. Jadi tempatnya sudah bersih, bebas dari rumput-rumput dan bebatuan. Dan diolah, digemuri. Terus tirte itu sebagai supaya lembab tanahnya, supaya basah. Jadi bibit itu akan tumbuh, jadi tubuh kita ini sebelum ditanam, sebelum kita menerima bija tadi, dari awal sudah dibersihkan. Nah, membersihkan itu melalui proses tadi kita bersembahyang dengan puja trisadia dengan 6 bait itu, kemudian kita sudah metirta, jadi kita sudah tubuh ini sudah bersih, sudah layak menjadi media untuk nanam bibit. Persis. Seperti logika juru mangku tadi, tanah kita mau nanam bibit jagung, ini tanahnya kan harus rumput-rumput dihilangin, diolah dulu, dicangkul dulu, terus disiram lebat, baru dimasukin, digemburkan. Sekarang berikutnya setelah tanah itu siap, juru mangku. Gimana saja? Ya itu kan kita kadang bija itu kan kita taruh di kepala, di kening, kemudian kita taruh di tenggorokan, kemudian kita makan. Itu maknanya napi juru mangku. Terus juru mangku. Kronologisnya bagus Pak Gede. Memang kalau kita sebagai ajaran untuk kita Kusumodewo itu ya, mebija itu sebenarnya adalah peripheral positif yang ada di dalam tubuh kita. Kan ada sabte sampai mulai dari ini ada peripheral positif yang ada. Tetapi 7 cakra itu. Tetapi karena kita sebagai ini disimbolkan pertama di telenging lelate namanya ini, di tengah ini adalah merupakan suatu antakarana sarira, pikiran kita di sini di hulu hati yang bisa dijangkau ya, terus sama di telen. Nah, bijo ini tidak boleh dipapak dikunyah itu tidak. Nah, kalau bibitnya itu dikunyah atau diremukkan kan tidak bisa tumbuh. Harus ditelan. Dan etikanya mau bijo itu, kalau umpamanya sekarang
pas puasa gitu ya, puasa Siwalatri gitu. Wah, ini pang banyak tuh. banyak lion gitu, terus dipapak begitu. Nah, itu tidak itu harapan. Cukup hanya paling banyak 5 biji ya, sama dengan nanar jagung. Jangan supaya jagungnya banyak dapat satu aro, tetapi supaya dapat 1 hektar disambahan jagungnya banyak. Tidak seperti itu. Cukup 3 atau 5 ya, tapi ditelan gitu. Cukup itu. Tetapi karena di Bali tuntunannya banyak, ada yang di samping di sini hijau seperti jangger gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah keseimbangan saja itu. Berarti tapi umumnya tidak. kan Hanya 3 tempat. Di 3. Ya, Telenging Lelato, itu maksudnya kita menumbuhkan pikiran yaitu Trikayo Parisudanya persis. Trikayo Parisudanya itu persis. Oke, jadi para pemirsa setia Pesan Dharma, jadi bija setelah kita terima itu kita taruh atau kita sematkan di telenging lelate di antara kedua alis mata adalah untuk menumbuh kembangnya pikiran yang setia. Ini mata ketiga disebut dengan mata siwa. Oke. Ya, ditambah di sini adalah untuk apa? Menumbuh kembangnya pikiran yang suci. Hati kepada mana cike ini. Bagaimana kita berpikir suci terhadap dinamika kehidupan yang kita alami dalam sehari-hari. Kita lihat sisi positifnya, bukan berarti kita kemudian lengah atau abai. Kemudian yang kedua adalah kaike. Karena dari berpikir yang baik, ayo kita juga berkata yang baik. Di sanalah ditanamkan bija dengan jalan ditelan tadi. Kemudian yang ketiga adalah di tenggorokan, dari lambang dari kaike, perbuatan. Ayo kita berbuat yang baik, ayo kita berbuat yang benar sesuai dengan tuntunan agama kita. Tadi dijelaskan oleh Jero Mangku juga, jumlah bija yang ditanam atau kita sematkan itu adalah sesungguhnya adalah cuma 3 atau 5. 3 itu melambangkan Trimurti, 5 itu menjangkan Panca Brahma. Jadi kita tumbuhkan sifat-sifat kedewatan itu dalam pikiran kita, dilambangkan oleh Brahma, Wisnu dan Siwa, di dalam perkataan kita, di dalam juga perbuatan kita. Dengan demikian diharapkan sifat-sifat kedewatan tersebut yang sudah kita tanam dapat menjadi bekal atau penuntun kita dalam menjalankan swadharma dan kewajiban kita masing-masing. Jero Mangku, setelah kita juga berkebun ini ya, setelah kita tanam ini, kan kita tidak bisa ditinggal begitu saja, ya nggak mungkin hidup Jero Mangku. Ya. Sekarang bagaimana supaya sifat kedewatan yang sudah kita tanam ini dapat tumbuh dalam tubuh kita, Jero Mangku? Sampun nabi Jero Mangku. Itu perlu ya sama dengan analoginya, sama dengan realitas kehidupan sosial masyarakat harus kita pelihara, ada namanya planning maintenance itu ya, pemeliharaan terencana, pemeliharaan terencana, kapan harus dirabu, berapa umur, berapa bulan harus digemburi, namanya kalau bahasa Jawanya itu dangir, ya didangir, terus satu hari nyiramnya seberapa, untuk jam nyiramnya jam berapa yang kebanyakan air juga dia rusak emang ini. Tidak boleh begitu. Itu harus harmonis itu. Ya, harus. Ya. Nah, demikian pesan Dharma umat Hindu sekalian. Jadi setelah bija itu kita tanam, sifat kedewatan kita tanam dalam diri kita ini. Ayo sekarang kita pupuk, kita rabuk, kita pelihara. Dengan apa? Ya dengan tetap tegak di jalan Dharma. Ajaran-ajaran Dharma kan banyak. Ayo kita jalankan Trikaya Parisuda, ayo hindarkan jauh Sabto Timira, ayo dalam macam-macam banyak sekali ajaran susila, ajaran Dharma yang itulah yang akan sebagai rabuk sebagai rabuk, sebagai pupuk kita sehingga sifat kedewatan itu tumbuh dalam diri kita. Tumbuhan yang terbangun tadi bilang kalau nyiramnya terlalu banyak juga akan rusak. Kita juga begitu. Bukan berarti Bapak Ibu setiap hari pagi, siang, sore di pura terus baik. Bukan. Ibu melupakan kewajiban yang lain juga salah. Jadi kapan kita ke pura, kapan kita harus menjalankan kewajiban di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Artinya proporsi waktu yang ada, ayo kita gunakan menjalankan swadharma kita masing-masing. Ingat,
hanya satu yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan adalah Dharma. Ikang Dharma ngarania hetuning marering swarga ike, kadi gatining perawin hetuning banyange nentan tasing-tasing. Saras camu caya sloka 14. Jadi hanya Dharma yang akan mengantarkan kita pada sorga atau kebahagiaan. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Oleh karena itu mari kita tegak di jalan Dharma. Kita jangan sekali-kali meninggalkan ajaran Dharma. Dirumangku, matur suksema niki pencerahan, pemahaman yang mendasar kepada kita, di mana dalam tanda petik mungkin sebagian dari kita hanya melakukan tapi belum paham. Nah, dengan acara ini pesan Dharma semoga ini semakin menguatkan serada dan bakti kita untuk tegak menjalankan ajaran susila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Suksemo jero mangku. Saya berharap Aum Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Aum Sarwasam Santir Bawantu, semoga kita semua senantiasa merasakan kedamaian. Aum Sarwasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi manggala atau memimpin diri kita sendiri. Aum Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Aniruddha, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.